Nah, berbicara tentang Hambalang nih Bang, ada kisah cerita ataupun ada sebuah singkatan nggak dari kalimat Hambalang ini Bang? Kayaknya pasti dari nama aja, ya jangankan nama sebuah tempat ya Bang, dari arti nama sebuah manusia itu sendiri pasti kan mempunyai arti kan ya. Setan yang gaib itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena setan sekarang sudah menjadi nyata. Adalah manusia-manusia yang bersifat setan. Kalau dari dakwah itu sendiri ada nggak Bang konteks dakwahnya? Kayak mungkin penyebaran agama apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu dan berjumpa lagi nih bersama kami dan hanya di podcastnya Peradaban Baru di kontennya Tiga Alam. Wah, ngapain nih Bang Tiga Alam? Tiga alam ini membahas segala hal yang bersangkutan dengan kehidupan dan kegaiban. 2 momen ataupun 3 momen ya saya nggak sempat hadir ya Bang ya. Alhamdulillah pada kali ini di malam hari ini di tempat yang spesial nih Bang. Saya berkesempatan bisa hadir lagi di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Di samping kanannya Bang Dery ya Bang. Gimana kabar ya Bang Dery? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita rada-rada beda nih Bang. Gimana Ini layar saya diselebatin kain gitu kan. Dingin Rada-rada dingin gitu. Karena momennya kali ini emang kita berada di ketinggian ya Bang ya. Tapi bukan gunung, Apa tuh Bang? bukit. Oke, Bang Arya, kira-kira kali ini ataupun hari ini ataupun malam ini apa nih sekiranya yang mau dibahas ataupun dipaparkan nih untuk rekan-rekan dan saudara-saudara kita yang nanti menyimak dan mendengarkan podcast kita ini? Apakah ada momen terkait tempat ini nih? Karena mungkin di mana letak keberadaan tentang bagaimana nilai tiga alam ini pasti kan adanya sebuah kesinambungan nih Bang. Betul. Ya, apalagi kita malam hari ini berketempatan di sebuah ketinggian. Wah, biasa tuh yang kalau dikenal dengan ketinggian-ketinggian itu, kalau mendengar sejarah atau cerita yang lampau gitu Bang, itu bagaimana bisa mendekatkan diri kepada yang maha kuasa ya Bang ya. Bayangkan orang dulu kan gitu. Bener Bang. Bahkan kalau orang dulu itu kayak orang-orang yang kita sampai sekarang namanya dikenal itu banyak ketika mereka sudah tutup usia itu mereka dimakamkan di bukit-bukit atau di gunung-gunung. Ya. Tepatnya pada malam hari ini kita berada di mana nih Bang? Tepatnya pada malam hari ini kita berada di Bukit Hambalang Bang. Hambalang. Kebetulan kita juga dihadapkan dengan satu gunung, kalau malam ini nggak kelihatan Bang. Lampunya mungkin kelihatan. Lampunya kelihatan, tapi kalau dari pagi sampai sore itu namanya Gunung Gede Pangrango jelas sampai puncaknya Bang. Kita di belakang apa di depan ya kira? Kayaknya di belakang Bang. Nah, berbicara tentang Hambalang nih Bang, ada kisah cerita ataupun ada sebuah singkatan nggak dari kalimat Hambalang ini Bang? Kayaknya pasti dari nama aja, ya jangankan nama sebuah tempat ya Bang, dari arti nama sebuah manusia itu sendiri pasti kan mempunyai arti kan ya. Seorang mungkin Bang, kalau Iya. manusia bukan sebuah. Oh iya, seseorang dari manusia itu kan mempunyai nama, pasti ada nama arti ya. Begitupun tempat, wilayah, bahkan jalan gitu kan. Ada gang family kan gitu. Karena dihidupi ataupun ditempati emang orang-orang ataupun keluarga sendiri gitu kan. Sehingga dinamakan gang family. Intinya setiap tempat itu pasti memiliki sejarah dan peradaban gitu ya. Nah, mungkin kalau menurut Bang Arek kira-kira gimana nih tentang Hambalang ini? Ada sebuah ataupun pandangan apa ataupun sebuah singkatan dari Hambalang ini apa? Kalau menurut saya sendiri sih tentang hal itu saya juga belum terlalu menelusuri jauh ya Bang ya. Tetapi saya sebenarnya bagaimana merasakan di tempat itu begitu nyaman ya Bang. Selain udaranya juga nggak terlalu dingin, sejuk gitu. Kalau di puncak kan dinginnya sampai begini gitu kan. Tapi lumayan juga sih Bang kalau makin malam mah. Ini aja saya udah selebatan kain kan gitu. Saya ngerasa nggak dingin Bang, malah mendapatkan sejuk aja gitu. Nah,
mendingan kalau misalkan kita pengen tahu tentang kisah mungkin ya, ataupun ada suatu hal yang mendalam tentang di sini, kita nanya ke narasumbernya aja langsung, Bang. Nah, itu dia. Boleh tuh kita tanya ke narasumbernya. Silakan, Nara. Nah, untuk Bang Dery sendiri nih, mungkin ya sebagai moderator nih Bang, saya Bang. Ya, bagaimana tuh Bang? Eh, ada kesan apa menurut Bang Dery sendiri tentang tempat ini? Mungkin Bang Dery juga ada suatu hal yang dilihat ataupun ada suatu hal yang dirasa tentang tempat Hambalang ini, Bang. Ya, terima kasih Bang Arya, Bang Dang juga. Kalau untuk tempat sendiri sih luar biasa. Ya. Nyaman. Ya, Hambalang itu tempat yang nyaman. Nih karena kita sebenarnya di desa Hambalang ini. Betul. Ya, kalau orang nyebutnya juga Bukit Hambalang. Ya, di sini tempat yang termasuk nyaman, enak, gitu, sejuk. Nah, dan juga kalau untuk hal-hal kegaiban, di sini juga banyak hal yang luar biasa nih, Bang. Salah satunya, Bang. Nah, salah satunya ternyata Hambalang itu juga banyak petilasan. Ya, ya kalau memang sih Pasundan itu petilasan nggak jauh dari Pajajaran, Benar, benar. nggak jauh dari Pajajaran. Nih, mohon maaf nih Bang sebelumnya, Bang. Kalau saya boleh sedikit mengungkapkan satu hal ya, Bang ya. Boleh. Karena mungkin saya tadi sedikit agak tersembunyi tadi, Bang, gitu. Saya apa bener nih, Bang? Saya ulang, apa bener nih, Bang? Kalau apa ada hubungannya dengan Nyimas Rara Santang, Bang? Nah, itu maksud saya, makanya tidak jauh dari nilai Prabu Siliwangi. Nah, karena memang di sini salah satu tempat petilasannya Nyimas Rara Santang, bukan Raden Kian Santang ataupun Raden Walang Sungsang. Di sini juga Hambalang termasuk salah satu tempat pertapaannya Raden Surawisesa. Nah, itu sih Bang, yang dominan terlihat. Mungkin para sesepuh dan leluhur di sini juga ada sebagian. Tapi kan kentalnya kita orang Bogor gitu ya. Ya dengan sejarah Pajajaran ini. Betul. Makanya yang paling didominankan itu. Nah, kalau untuk hal itu sendiri nih Bang Dir, mungkin kalau itu kan kita bicara satu hal yang positif mungkin ya Bang ya. Tapi di balik itu juga sesuatu yang positif pasti ada hal yang mendampingi hal positif itu sebagai faktor pendukung, Bang. Kira-kira di antara banyaknya hal positif yang di tempat ini, apakah hal negatif itu juga Ya, banyak, Bang? ya tentu sudah pasti itu berdampingan, Bang. Tidak sama sekali dipisahkan tentang sesuatu yang positif dan negatif. Nah, kalau untuk yang negatif, kalau nilai dominan itu sudah sampai ke titik jin. Oh, sampai ke titik jin. Ada tempat-tempat tertentu mungkin ya? Iya pasti, dan ada tempat-tempat tertentu yang ada nilai itu. Tapi kalau tempat yang kita duduki saat ini sebenarnya ya masih standar, Bang. Karena hanya ada genderuwo saja. Yang memang dia menguasai tempat ini mungkin. Iya. Ya, jelas ada kesamaannya, Bang. Jelas ada kaitannya yang positif dan negatif, termasuk di tempat ini juga nggak terlalu besar saya lihat, Bang. Karena ya bukan berarti membanding-bandingkan sesuatu yang negatif. Di sini ada sesosok genderuwo yang paling menguasai tempat ini. Sekitaran ini semua, Bang? Ya, sekitaran tempat kita duduk ini, Bang. Ya, sekitaran wilayah yang kita tempati lah. Ya, yang paling dominan itu genderuwo, Bang. Tuh, Bang Dang. Apa tuh? Berarti tempat ini juga lebih identik kepada Pajajaran, Bang.
Jadi ketika abang bertanya sama saya, kalau kita tanya ke narasumber lebih jelas pemaparannya. Balik lagi ke awal Bang. Tadi kan saya nanya tentang arti hambalang ya. Nah, udah dikisahkan sama atau disampaikan nama narasumber kita itu nilai sebuah perjalanan ataupun ada kaitannya dengan Pajajaran ya. Nah, kalau saya mengartikan nih Bang, ya kalau salah ya maaf kata gitu kan. Hambalang, ya mungkin ada singkatan dari hambanya ini seorang ataupun seorang hamba. Nah, langnya ini bikin bisa saya artikan sebuah apa ya? Kilang ya, ataupun orang-orang yang berjalan ataupun orang-orang senang berjalan ataupun bisa diartikan juga orang yang sering ngebolang lah gitu ya. Jadi Intinya yang melanglang buana. itu maksud saya. Jadi seorang hamba yang suka melalang buana. Oh, ada kaitannya mungkin seperti itu ya Bang. Ya. Sesuai dengan apa yang Bang Dang sampaikan di awal, sudah pasti mau setiap tempat kah, nama tempat, bahkan kita sebagai seorang hamba pun diberi nama dengan nilai doa di dalam itu, dengan nilai perjalanan kisah. Nah, termasuk mungkin ya kalau secara garis arti ya apa yang Bang Dang sampaikan juga bisa menjadi benar. Hambalang itu seorang hamba yang melakukan perjalanan, senang berjalan. Karena kan tadi Abang sampaikan juga kan banyak petilasan ya. Itu saya bisa kaitkan nih gitu. Ya, bisa juga memang nilai hambalang ini dulu tempat tirakat seseorang atau tempat tirakatnya sesuatu. Ya, karena tanah hambalang ini termasuk tanah yang subur, Bang. Meskipun di perbukitan. Makanya bukan hanya pohon rindang, tapi buah-buahan juga bagus. Ya, Kebetulan nih belakang kita pohon mangga ya Bang. iya benar. Pohon masih kecil. Kemarin berbuah ini Bang, dipetikin. Ya, intinya untuk nilai tempat ini. Nah, makanya dan salah satu penghuni tempat ini juga menyampaikan demikian, Bang. Oh, Bang udah berinteraksi itu? Iya. Nah, ini penasaran nih Bang. Jangan kayak Kira-kira arwah dong. enggak dong. Enggak dong. Kira-kira yang menghuni tempat ini selain yang negatif tadi Bang, Ada nilai positif, termasuk tadi sempat pada saat zikir sebentar, ya ada satu sosok harimau putih. Ya, bagian dari paman Surawisesa. tapi itu bukan beliau gitu maksudnya. Bukan. Bagian dari beliau. Dia menyampaikan bagaimana nilai. Kenapa saya juga menyampaikan tentang di sini banyak tempat tirakat, karena beliau juga menyampaikan demikian, bahwasanya Hambalang itu dulu menjadi tempat tirakat, tempat bertapa, tempat mencari pencerahan. Tapi bukan di tempat ini ya Bang. Ya, Atau mungkin memang ada satu tempat khusus gitu kali ya Bang, di daerah sini lah intinya gitu. ya. Karena lumayan juga ini Bang. Banyak tempat-tempat yang lumayan bagus, dan juga bukan bagus dalam ini, tapi ketika kita ingin bermeditasi, tempat juga bisa menentukan kenapa ketenangan pikiran, karena bagaimana kita ingin menuju kepada Sang Maha Pencipta. Nah, ada satu hal mungkin Bang yang saya mau tanyain Bang, selain di luar dari tempat tirakat ya Bang ya. Kira-kira nih Bang, hal negatif itu bisa membuat suatu dampak yang nggak baik ya? Bisa. Itu datangnya dari kita dulu atau memang dia sengaja mengganggu gitu loh? Tergantung Bang. Gini, negatif juga pemilih, positif pemilih, negatif juga pemilih Bang. Intinya Jadi dia bukan berarti gini,
Bukan berarti setiap negatif itu juga sembarangan, asal-asalan, enggak. Positif dan negatif, maksudnya Roro Suci dan juga yang negatif, itu mereka juga memilih sesuatu yang ingin mereka ganggu. Contoh, kepantasan dari orang yang mereka ganggu, sehingga pantas gak orang itu diganggu. Dengan nilai apa? Dengan nilai dirinya. Masa iya bang gitu? Seorang laki-laki tampan, mobilnya contoh Mercedes gitu, Mercy. atau Ferrari gitu kan, seneng sama nenek-nenek, ya pasti kan nyari perempuan yang cantik juga. Ya kalau dia mungkin senangnya dengan yang soleha atau yang feminim atau yang ya itu juga pilihan. Tapi nggak mungkin sama nenek-nenek. Ini juga membuktikan bahwa yang negatif juga nilainya sama. Pantas nggak gitu. Contoh ketika setan mengganggu orang yang sudah menyerahkan dirinya untuk diganggu gitu. Iya, setan hanya mengganggu orang beriman. Orang yang tidak beriman nggak diganggu. Ya sama nilainya seperti itu. Yang abang tanyakan tadi kan nilai gangguan. Apakah kita memulai atau dia tiba-tiba mengganggu kita? Yaitu lagi-lagi setan hanya mengganggu orang beriman. Orang yang sudah tidak beriman, yang hanya bermain-main dengan nilai agamanya kah? Yang bermain-main dengan nilai keyakinannya kah? Ya nggak perlu diganggu. Karena mereka sudah menjadi bagian. Bukankah jelas gitu di isi Al-Quran bahwa pekerjaan setan itu bermain-main. Betul. Apalagi anak-anak setan itu mempermainkan segala sesuatu. Ketika manusia, makanya banyak kiasan-kiasan bahwasanya setan yang gaib itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena setan sekarang sudah menjadi nyata. Adalah manusia-manusia yang bersifat setan. Bukankah dari dulu juga begitu? Lebih serem itu ya. Iya. Tinggal bagaimana itu mah kita yang menilai bang. Iya kan? Nah, kalau saya teringat gini bang, tentang tadi abang berbicara sebuah gangguan. Terkadang ada seseorang yang datang ke suatu tempat, ada nilai permisi dulu gitu, sama yang punya tempat gitu, kayak numpang-numpang, assalamualaikum, ya ahli wilayah atau apa kan gitu. Itu malah diganggu. Sedangkan ada yang datang ke suatu tempat tapi nggak ada permisi, malah nggak diganggu. Nah, saya teringat tadi kalimat dari Bang Dery yang Abang pernah diganggu bang? tadi dulu bang, saya nanya dulu. iya. Alah. Kalimat abang itu, kalimat abang yang tadi sampaikan kayak tentang nilai orang beriman dan tidak beriman gitu. Malah orang beriman yang diganggu gitu. Oh, jadi ada kaitannya yang tadi saya sampaikan gitu. Berarti nggak menutup kemungkinan tentang bagaimana permisi atau enggaknya gitu ya bang. Pertanyaannya, Nggak pertanyaan, cuma pernyataan aja. tadi abang bilang pertanyaan. Enggak ah, masa sih? Saya lupa bang. Nah, gini bang. Sebenarnya ini juga lagi-lagi tentang keyakinan. Kita bisa mengabaikan segala hal yang dirasa. Meskipun gini, tubuh kita akan mengingat. Telinga kita akan mengingat. Pandangan kita akan mengingat. Ya, intinya kita akan mengingat sesuatu yang kita rasakan. Tapi ini bukan tentang gangguan sebenarnya. Tapi lagi-lagi mindset kita. Bukankah setan senang dengan orang-orang yang takut? Apa yang mau diganggu? Kadang-kadang ranting jatuh aja kita udah, aduh, karena rasa takut. Kalau rame kayaknya enggak bang. Kata siapa bang? Teman saya pernah lari terbirit-birit. Walaupun ramean. Rame. Ya dibilang rame itu lebih dari 3 orang. Itu udah rame. Dan ini kita lebih dari 3 orang. Lari terbirit-birit. Gara-gara apa? Dahan jatuh. Kaget ya. Iya. Orang kesurupan aja keluar bang. Bener dah.
Saya tahu itu bang. Maksudnya apa? Gini, ketika mindset manusia itu sudah takut, nggak usah diganggu. Dahan jatuh juga bisa lari, bisa. Ya kan di film udah sering tuh bang, dikasih contoh. Kayak Kang Kopi datang. mau naruh kopi, taruh aja mul. Nah, jadi intinya bang, Intinya. rasa takut kita ini bukan gangguannya, tapi kitanya yang sudah diganggu, kita yang sudah terganggu, kita diganggu dan terganggu oleh diri kita sendiri. Sama halnya, setiap orang memiliki cara mereka untuk berbicara, tapi sikap penyikapan orang yang mendengar itu berbeda. Ketika orang yang bernada rendah berbicara, mereka bisa mendengar dengan enak, halus. Tapi ada yang mendengarkan, ih, kalau ngomong pelan-pelan terus sih. Ada orang yang bernada tinggi berbicara, biasa aja. Tapi yang mendengarkan seperti mendengar marah-marah. Padahal itu sudah biasa aja. Atau yang mendengarkan, kenapa sih kalau berbicara harus nada tinggi? Padahal emang logatnya begitu. Nah, itu dia. Gimana saya yang dari Sumatera, Bang? Bapaknya teman saya orang Sunda, Bang. Ya orang Yasmin. Itu kalau ngobrol sama anaknya kayak mau ngadu pedang. Padahal ngajak makan loh, Bang. Saya di depannya nyuruh ngajak makan aja, Bang. Udah kayak orang berantem, saya kira berantem. Iya. Iya. Iya, Pak. Asik. Ya, maksudnya apa? Ini lagi-lagi sikap. Makanya alam mencontohkan kebenaran. Seperti malam ini. Ya. Seperti malam ini. Ketika alam diam, seluruh rasa kita semakin peka. Kenapa? Karena kita sudah mengheningkan diri kita. Tapi pada saat kita tidak mengheningkan diri kita, yang terbalut dengan segala hawa, pikiran, perasaan, kemauan, itu yang menjadi penyakitnya. Sehingga pesan dari alam ini tidak sampai kepada kita. Kenapa kalau malam yang kita lihat sedikit? Penglihatan nih bang. Semakin malam yang kita lihat semakin sedikit. Tapi semakin siang yang kita lihat semakin banyak. Bukan pandangan mata. Semakin hening, semakin fokus kita pada tujuan. Tapi semakin ramai, kita akan mudah terombang-ambing. Kita akan mudah terbawa suasana. Begitu. Makanya kalau malam orang nggak ada kerjaan, mau ngapain lagi? Ada yang entah main karambol, ada yang asik dengan gamenya. Coba kalau rame siang, meskipun main game, tapi fokusnya bertambah. Yang dia lihat itu banyak. Entah ketika adiknya lewat, anaknya lewat, istrinya lewat, suaminya lewat. Itu kita gampang teralihkan. Makanya semakin malam, semakin hening, semakin sedikit pandangan kita. Itu nilai. Makanya orang-orang dulu mencari tempat yang sepi. Untuk apa? Mengheningkan diri mereka. Agar mereka mendapatkan pencerahan, mendapatkan petunjuk dari alam. Nah, Berbicara pandangan nih bang. Dari tadi saya perhatiin bang Arya nggak apaan. Nggak apa bang. Bulan Apa yang ada yang bersembunyi. dilihat atau gimana bang? enggak sih, ngerasa kayak ini kalau gini nih bang nih. Saya kan
Ini saya ngejelasin sedikit dulu ya, baru saya nanti nanya. Saya beberapa hari ini baca komenan di Facebook Bang tentang satu video orang itu tentang bagaimana, mohon maaf ya agak di luar konteks ya, tapi masih tetap pembahasan tentang kegaiban gitu. Iya. Bahwasanya manusia itu nggak bisa ngelihat setan. Kalau di Al-Quran kan begitu ya, gitu. Bahkan janganlah engkau tertipu dengan setan gitu. Bahwasanya tidak ada manusia yang dapat melihat setan gitu, melihat makhluk atau jin gitu. Karena ilmu kegaiban itu hanya ada pada Allah, kan begitu. Nah tapi saya sih dari tadi bukannya ngelihat juga sih Bang, kayak ngerasa ada yang kayak ada yang merhatiin gitu. Apakah itu satu hal nyata memang dia ada, ataupun orang itu memang bisa ngelihat, tapi memang enggak sih Bang? Karena pendapat orang itu banyak hal Bang, gitu. Ada orang yang nggak setuju dengan orang yang bisa melihat kegaiban. Ada orang yang berpendapat memang ya masing-masing aja sih gitu. Kalau saya sih setuju-setuju aja karena saya pernah lihat gitu. Bahkan saat ini juga saya ngerasain kayak ada yang merhatiin. Yang saya di hati saya nih, itu saya ngeliat sosok pocong Bang. Tuh, jujur aja. Di depan abang? Bukan di depan saya, justru ada di sebelah sana. Saya kira lagi merhatiin kamera ataupun kameramen. Saya pengen sedikit dari Bang Diri nih, apakah itu yang saya lihat itu benar apa gimana gitu. Gini bang, setiap kita diberikan banyak karunia, bukan hanya penglihatan. Kalau penglihatan aja yang dibahas, bagaimana dengan pendengaran? Nah, Bagaimana dengan penciuman? Bagaimana dengan indera yang lain? Ya. Nah inilah nilai karunia, inilah kemahabesaran Allah. Karena manusia diciptakan juga untuk berpikir kok. Kita manusia disuruh berpikir dalam Al-Quran. ya, tapi sayangnya banyak orang itu yang terpaku hanya dengan sesuatu yang dikatakan oleh begini, dia diartikan ya memang begitu nyatanya gitu kan. Lagi-lagi lakum dinukum waliyadin. Sama seperti agama, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita nggak perlu mikirin orang-orang yang nggak setuju dengan apa yang menjadi pedoman kita, menjadi keyakinan kita. Bukan berarti kita mengabaikan, bukan. Karena ketika orang yang sudah tidak suka pada sesuatu, mau kita paksa gimana, mau kita jelasin gimana juga nggak bakalan suka. Dan gak bakal terima. Nah, jadi kenapa kita harus membuang tenaga? Justru kita sedang menyampaikan sesuatu kepada orang yang sama percaya, tapi mereka nggak tahu arah. Lagi-lagi yang seperti yang kita bahas di video sebelumnya bang, bahwa hal gaib itu bisa terlihat. Bukan berarti kita yang pengen melihat atau kita bisa ngelihat, bukan. Tapi itulah karunia Sang Maha Pencipta berikan kepada kita. Meskipun tidak semua orang bisa. Lalu gimana ceritanya? Iya, benar. Para anbiya Allah, maksudnya nabi-nabi Allah, malaikat, atau wali-wali Allah itu, mereka punya nabi punya mukjizat, wali punya karomah. Tapi apakah bisa masuk di akal manusia? Iya, Allah menghendaki demikian. Tapi akal pikir manusia nerima enggak? Kita jangan pikir karena kita orang Islam sehingga kita langsung menerima. Makanya gini, isi Al-Quran beserta isinya, hadis seluruhnya adalah perumpamaan. Sehingga apa? Kita ditugaskan untuk berpikir, memahami maknanya. Bukankah begitu bang? Benar, setuju saya Bang. Setuju. Iya, makanya termasuk perihal penglihatan. Bagaimana Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril. Nah Lalu itu kan sampai gaib ya. menggigil. Siapa yang bisa melihat malaikat sekarang? Nabi Muhammad ketemu malaikat Jibril aja menggigil. Sampai masuk selimut. Dan itu ada di Al-Quran diceritakan. Benar-benar. Nabi Musa
pingsan, baru ngeliat cahayanya Allah. Belum ngeliat. Maksudnya apa? Ini wahyu kalau diturunkan ke gunung aja hancur gunung. Lembur ya bang. Lautan kering. Gimana kita mau mendapatkan wahyu? Makanya kita mendapatkan petunjuk. Kita selalu mencari petunjuk. Kenapa? Karena benar dan salah itu bukan milik kita, milik Sang Maha Pencipta. Tugas kita sebagai manusia sama-sama sedang belajar dan mengajarkan apa yang kita terima. Lalu di mana benarnya? Benar hanya milik Sang Maha Pencipta kok. Ya. Ada yang dari bayi nggak makan nasi. Ada yang dari bayi makan nasi. Maksudnya bayinya udah 6 bulan bang. Kalau dari bayi kasih nasi kagak. Baru saya mau tanyain tuh. Kadang ada aja. Nah maksudnya gini bang. Saya juga punya teman yang nggak bisa diterima dengan akal. Bisa nggak dokter atau orang-orang yang mempelajari, maksudnya bukan hanya spesialisnya kah gitu. Ya makan mie aja itu berapa lama harus diolah oleh perut. Dan teman saya nggak makan nasi sama sekali. Sesekali aja makan lontong. Berarti tiap hari kerjanya mie terus. Iya makan mie. Kayak makanan pokok jadinya ya. Iya. Itulah luar biasanya manusia. Semakin sering terluka seseorang, semakin kuat kekebalan tubuhnya. Ya, maksudnya ini kita jangan berbicara. Makanya isi Al-Quran beserta isinya itu adalah perumpamaan yang nggak bisa kita langsung tentukan artinya, maknanya. Jadi salah kaprah. Sehingga apa? Ya, nggak menutup kemungkinan kita sama-sama masih belajar. Jadi, ya apa yang Bang Arya lihat itu benar adanya. Kembali kepada apa? Hendak Allah berikan apa, petunjuk apa, sehingga Allah datangkan sesuatu itu kepada kita. Sehingga kita lagi-lagi belajar, memaknai sesuatu. Oh, Allah datangkan kunti. Apa makna kunti? Allah perlihatkan pocong, entah di suatu tempat ataupun di tubuh seseorang. Maka dari itu, yang paling penting adalah memahami maknanya, bukan fokus kepada gaibnya. Karena itu nilai petunjuk. Bahkan daun kering yang jatuh aja ada nilai maknanya, ada petunjuknya. Coba hitung daun kering yang jatuh dah sehari. Dari satu pohon. Nggak usah, yang jatuh sehari. Dari semua pohon. Ya kalau dari satu pohon aja dah. Emang mau ngitung bang? Belum di Rusia, belum di Amerika ya bang. Antum kayaknya. Kelahiran dan kematian juga sama. Kelahiran bertambah dan kematian juga bertambah. Ya intinya sih itu aja bang. Ya maksudnya dari apa yang Bang Arya sampaikan tadi, ya menurut saya kita punya pendapat masing-masing. Dan kita nggak perlu harus saling membenarkan atau menyalahkan. Kenapa? Karena ilmu yang Allah berikan, apapun ilmu yang pemahaman setiap orang itu berbeda-beda, tergantung penerimaan. Jangan memaksakan kopi yang sudah di dalam gelas diisi dengan jus. Makanya lagi-lagi kosong adalah isi adalah kosong, yang kata Bang Dang waktu itu. Betul. Kosong itu membutuhkan isi. Ya nggak Bang Dang? Ya. Luar biasa loh Bang Dang. Tapi kalau balik lagi ke konteks tentang Hambalang ini nih Bang. Tadi kan tentang bagaimana nilai perjalanan untuk sejarahnya itu kan lebih identik ke nilai Pajajaran ya. Nah, kalau menurut Abang sendiri dalam pengetahuan yang emang udah mungkin secara tidak langsung juga tadi Abang katanya sudah berinteraksi itu, ada nggak kisah ataupun sejarah yang mungkin bisa kita dapatkan untuk malam hari ini nih Bang? Ya selain daripada kita yang di sini ataupun saya sendiri pribadi dan teman-teman nanti yang menyimak nih Bang. Ya,
Lagi-lagi ya tadi, kalau untuk Hambalang sendiri sih lebih banyak tentang Nyimas Rara Santangnya. Beliau ini dari mana tuh Bang? Nyimas Pajajaran, Rara Santang itu putri dari Prabu Siliwangi bang. Siliwangi. Ya, kakaknya Raden Kian Santang. Beliau ini di sini itu menapaktilasi juga, atau karena kan yang kita ketahui ataupun yang kita kenal eh, kerajaan Pajajaran, tapi sampai saat ini kan wujud ataupun nyatanya kerajaan itu kan tidak kita ketahui ya Bang, bahkan tidak terlihat Ya. gitu dengan kasat mata kita. Nah, mungkin ada sejarah sedikit yang bisa Abang sampaikan ya terkait bagaimana nilai Hambalang ini, terus dicampur adukan dengan bagaimana nilai perjalanan kisahnya Pajajaran. Ya, Bang. Lagi-lagi Bukit Hambalang ini salah satu tapak tilas dari dua orang yang lumayan terkenal di Pajajaran. Salah satunya Nyimas Rara Santang dan juga Raden Surawisesa. Ya, Raden Surawisesa. Nah, Nyimas Rara Santang ini adalah putri Prabu Siliwangi dan ia ke tempat ini sebagai salah satu tempat bertirakat. Dan dia lumayan lama di tempat ini. Sampai ya bahkan nilai dirinya di tempat ini ada nilai tersendiri. Ya, kenapa? Bukan berarti pewaris-pewaris nilai kerajaan dulu senang tirakat, tidak. Tapi ada banyak hal. Kenapa harus banyak mengasingkan diri? Karena dengan nilai mengasingkan dirilah nilai petunjuk itu didapat. Ya itu sih Bang salah satunya. Kalau dari peranan yang lainnya kira-kira gimana? Ataupun dari pihak kerajaan itu sendiri tentang tempat Hambalang ini gitu Bang. Ya, kalau untuk tempat Hambalang ini sendiri sih lebih nilai khususnya buat tirakat sih Bang. Maksudnya bukan satu nilai daerah yang dikuasai atau menguasai, bukan. Karena ini masih bagian dari Pajajaran dan juga ada nilai sesuatu di tempat ini sehingga nilai Hambalang itu menjadi tempat tirakatnya. Itu sih Bang. Nanya lagi nih Bang. Nanya mulu. Kan saya tanya balik nih Bang. Nah, kalau tirakat ini kan banyak identik ataupun baik arti ya Bang ya. Mungkin tadi yang Abang sampaikan itu salah satunya kan kayak menyendiri ataupun apa sih tadi? Berjalan. Sunyi ya, menyunyikan diri gitu kan, takarub ataupun apalah gitu. Dan ada pula kan nilai tirakat juga ataupun nilai daripada lain dari perjalanan itu juga berdakwah. Nah, kalau dari dakwah itu sendiri ada nggak Bang konteks dakwahnya? Kayak mungkin penyebaran agama apa gitu. Karena kan biasanya kita ketahui kan kayak di zamannya wali juga kan pergi ke sini, pergi ke situ, tirakat ke sini ataupun berjalan ke sini itu kan kayak menyebarkan dakwah. Gini, tirakat itu kan uh, lebih torik kan, torik itu jalan, tirakat itu perjalanan. Ya, ketika perjalanan itu ya dia berjalan lalu mendapatkan sesuatu nilai. Nah, tidak semua tirakat itu harus menyebarkan suatu agama, menjalankan suatu kebaikan. Ada banyak cara orang untuk tirakat. Kenapa? Ada tujuan dari tirakat tadi adalah mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Dengan jalan dan cara yang berbeda. Betul. Ya, ada yang dengan nilai dakwah. Bagaimana para aulia Allah, maksudnya wali-wali Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta dengan terus menyebarkan. Karena belajar paling cepat adalah mengajar. Iya. Bukan berarti mereka sudah luar biasa, justru karena mereka masih belajar lah. Sama seperti kita. Tidak ada bedanya orang dulu dan orang sekarang. Karena masih sama-sama makan nasi. Ya kalau di luar negeri nggak tahu ya. Bread, roti, Beda makanan pokoknya. cheese. Ya intinya sih itu aja Bang. Iya Bang. Ya, gimana nih Bang Arya? Ya kalau dari saya sih cukup ya Bang Dang, udah cukup jelas gitu Bang Dang.
tentang keadaan Hambalang ini dan keadaan tempat yang sedang kita datangi ini Bang Dang. Jadi teramat banyak legenda, bahkan nama Hambalang itu juga tadi sudah dispesifikasikan oleh Bang Dang sendiri, dan narasumber kita juga setuju tentang apa yang Bang Dang sampaikan. Gitu. Saya juga setuju soalnya Bang, gitu. Berarti kembali lagi ya bagaimana tentang nilai podcast kita ya tentang 3 alam ini ya. Baik kayak sebelum video-video sebelumnya, adanya sebuah kesinambungan makhluk goib ataupun makhluk kasat mata lah gitu kan. Tak kasat mata. Nah, tak kasat mata punya peranan gitu kan, apalagi dengan tempat yang seperti saat ini kita singgahi ini ya, cukup lumayan gitu peranan itu kan gitu. Bagaimana negatif dan positif itu emang saling berdampingan gitu kan ya, gitu ya. Mungkin dari Bang Dery sendiri ada pesan ataupun kesan untuk kita semua nih Bang? Cukup Bang. Bang ada sendiri? Ya, buat teman-teman yang berada jauh di sana, yang dekat, ya ini malam spesial kita syuting di luar ya Bang Dang ya, podcast di luar, outdoor. Jadi lagi-lagi kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan dengan hal kegaiban. Nah, hal kegaiban itu mutlak berdampingan dengan kita, bahkan lagi-lagi diulang tentang video pertama bahwa kita hidup ini dengan ruh, gitu. Dan suatu nilai penglihatan kita tentang sebuah nilai kegaiban itu adalah hak mutlak karunia pemberian dari Sang Maha Pencipta. Itu percaya atau tidaknya kembali kepada diri masing-masing yang memiliki pendapat masing-masing. Karena kita diciptakan berbeda, tidak sama. Gitu. Yang sama cuma nasinya doang, makannya, gitu. Beda porsi. Nasinya kan sama Bang. Nasinya sama. Nah, jadi ini menjadi pelajaran yang berguna sekali buat kita bahwa setiap tempat itu memiliki kisah dan legendanya tertentu, yang mana kisah dan legenda ini menjadikan catatan buat kita, menjadikan sejarah yang akan terulang pastinya Bang Dang. Gitu. Ya, untuk kita semua menjadi pelajaran yang amat bermanfaat, itu aja. Oke teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sedikit banyaknya kita sudah mendapatkan banyak ilmu ya di malam hari ini ataupun pengetahuan terkait bagaimana tentang tempat ini. Nah, buat teman-teman di rumah sana ataupun di luar sana yang mungkin masih kurang puas nih dengan tayangan kita malam hari ini Bang ya, punya pertanyaan ataupun punya kritik dan saran dan lain sebagainya tentang pembahasan kita malam hari ini, apalagi mungkin diri teman-teman tahu nih tentang nilai Hambalang ya Bang, boleh tuh dikisahkan ataupun diceritakan, berbagi bagi kita. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya Bang ya. Ya siapa tahu dengan pertanyaan yang mungkin masih ada di benak pikiran yang pengen dipertanyakan, di next video kita bisa bahas kembali ya Bang ya. Mungkin cukup sekian video kita malam hari ini di Bukit Hambalang. Terima kasih. Selamat malam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.